Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk semakin menambah pahala kita sebagai modal di akhirat. Ya biasa panako mendeki ke Madinah. Di Masjid Nabawi itu ada yang namanya Raudah. Biasanya orang berlomba untuk masuk, untuk mendapatkan tempat duduk di Raudah itu, Pak. Memang hadisnya Nabi, ma baina mimbari wa baiti raudatan min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku ada taman-taman surga. Salah satu penafsiran Pandritata, nakotudaki koro rauda, kita duduk di taman surga, berarti maka singi saya di perasaan pada nakotudaki di surga. Yang kedua, kita duduk di rauda atau taman surga itu artinya matandri pahalana, Pak. Ini. Nah, mereka yang diberikan modal kelebihan harta bisa mencapai atau bisa mendapatkan raudah. Tapi ternyata, Pak, ada lekna puangnya. Orang-orang yang tidak bisa ke sana, dia modalana, tapi sebenarnya menurut petunjuk hadisnya Rasulullah, ia di Indonesia megatumi raudah. Ya. Tania saya tahu, Pak. Ini. Artinya memang taman surga. Makanya hadisnya Rasulullah, makadai iza marartum bi raudatin min riyadil jannah, kalau kalian lewat di taman-taman surga, farta maka singgahlah untuk nikmati. Ya. Kalau kalian lewat di salah satu taman surga, maka singgahlah untuk menikmati taman surga itu. Maka dia sahabat wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, yang mana itu taman surga ya Rasulullah? Nah, jawab ya Rasulullah, majalizuz zikr, tempat di mana orang berkumpul untuk mengingatkan Allah. Nah, terjemahkan Pandritata, salah satu tempat berkumpul untuk mengingat Allah adalah pengajian, ceramah agama. Nah, sabairan aku ceramah agama, Pak, pasti ayat misi bawa hadis dan apa leturki untuk mengingat Allah. Berarti makoke, Pak, tudak di riyadul jannah. Ya, jadi makoke kaki di taman-taman surga sebenarnya cuma ini disadar.
Jadi fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita, walaupun tidak ke Madinah, ingka tomar rauda ke masjid kita, apalagi ramalan wani-wani na ingka rauda. Alangkah beruntungnya bagi orang yang selalu menciptakan atau mengadakan taman surga. Nasabak matandre pahalana Pak. Ya. Kemudian hadirin hadirat jemaah subuh rahimakumullah. Menyambung ceramah tadi malam tentang hadis Nabi yang tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran sebagai pedoman hukum Islam. Ingkas di sahabat Pak, suatu ketika di pasar, nolik mana yang kita tahu? Ya ayyuhat tujar, wahai para pedagang, ta'alau ilal masjid, marilah ke masjid sekarang. Nasabah iya di masjid emakokoe dibagi-bagi warisannya Rasulullah. Biasanya nak ke masjid itu warisan kita di pikiran kita itu harta, doi. Jadi mega na reket toko pasaj, lari lo masigi, nasabah melo naruntu atau mala baranna Rasulullah. Ternyata letu ko masigi Pak, dek gaga na ita barang-barang dibagi. Jadi kecewai macai lisu niko sahabat na Rasulullah. Maka dia ya Rasulullah, ya sahabat, dek gaga baranna Rasulullah dibagi-bagi ko masigi. Dek ga warisanna. Maka dia rekeng sahabat na Rasulullah aga pa dito ko masigi. Maka dia iya ro di masigi dito tau pengajian majalisil ilmi. Maka dia sahabat itulah itu sebenarnya warisan Rasulullah dibagi-bagi. Rasulullah tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan duit, tapi yang ditinggalkan Rasulullah hanya dua Pak, Al-Quran dan hadis. Ia mirobao arisan Rasulullah. Berarti hadis, Al-Quran warisannya Rasulullah. Nak kemacarita warisan kita, dek gaga tu tahu, wedid untuk warisan kecuali keluarga. Ye. Namore ke sipan rasa ki sipan ngewan, sipan rasa ki lekemar perkara, letu kapa ditiilo pengadilannya, dene untuk warisan kecuali keluarga ki. Ya. Berarti seakan-akan dipahami nak diruntu hadise na Rasulullah si bawa ayat berarti sebenarnya itu warisan Rasulullah, berarti nak dikateniro sama kalau kita ini pewaris Rasulullah, berarti nak dianggap ki pewaris Rasulullah, berarti dianggap ki keluarga. Nah dek gaga apa? Nak diasek ki keluarga Rasulullah, berarti salamat ki tulino akhirat. Nah makanya anak Nabi Nuh Kan'an waktu narekel labu linoy mate toni anak Nabi Nuh Kan'an, maka deni Nabi Nuh, ya Allah itu anak saya maga nade na salama. Aga jawaban na puangi Pak, innahu laysa min ahlik, dia itu bukan keluargamu, padahal anak-anak Pak. Berarti sekalipun anakna, tapi dek na coeri petunjuk na Nabi Nuh, dek na cori agama na puange, berarti tidak dianggap keluarga. Nah berarti nak kon dianggap ke keluarga Pak, salama ki.
Nah berarti nak dianggap ke keluarganya Rasulullah, nah sahabat dikaten ni warisan Rasulullah, berarti salama ki linu akhir insyaallah. Ini. Makanya ini Al-Qur'an dan hadis dena le dipasarkan. Nah kemudian nasib panritata sesuai petunjuknya Al-Quran dan hadis. Ingkatu nasib telu tulo si coeri. Ada 3 hal yang berpasangan dan tidak pernah berpisah. Yang pertama, ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Ini. Jadi sembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Ye biasanya Pak si gandeng ya. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Biasanya si gandeng ya Pak. Yang ketiga, atiullah wa atiur rasul. Taati Allah dan taati Rasulnya. Artinya coeri petunjuk na kurangi, tapi ajat nilupai kurang sunnah na Rasulullah. Coeri petunjuk na kurangi, tapi ajat nilupai hadis na Rasulullah. Mega ayat au makruh. Atiullah wa atiur rasul. Wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Di sinilah sebenarnya narampen ni pandita usul fikih kita. Ia posisinya hadis disandingkan dengan Al-Quran di dalam hukum Islam. Ada 3 perannya hadis Pak. Yang pertama, memperkuat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ya hadisnya Rasulullah menguatkan hukum yang disebut di dalam Al-Quran. Nak kuyar kurangi, nak pedaki wajib isempajangi. Berarti ingkasi hadisnya Rasulullah menyatakan, menegaskan bahwa salat itu termasuk rukun Islam. Berarti menegaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nak kumakada kurangi wajib menunaikan zakat. Ingkasi hadisnya tambah reke. Wajib menunaikan zakat. Ini berarti fungsi pertama hadis terhadap Al-Quran di dalam hukum Islam adalah hadis memperkuat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, ya hadis menetapkan apa yang tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi kadang hadis menetapkan sebuah hukum apa yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Umpama contoh, di dalam Al-Quran Pak, gaga deruntuk tentang hukum rajam. Ya hukum rajam ini sesuai agama ta, kalau ada orang yang sudah menikah kemudian berzina, itu hukumannya dirajam. Tapi depan dipakai ke Indonesia Pak. Ini.
Nah, hukum rajam dek ni runtuh iko korangi. Tapi tegi diruntuh hadisnya Rasulullah. Contoh yang lain, ia ro dikorangi pa napau bawang tidak boleh menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus. Jadi nak ko ingkar eken bainita, dek na ulah dikawini surah-surah dalam satu waktu, kecuali nak ko mati ni bainita atau ditelai. Ya, kenapa di kawini surah-surah. Tapi kalau dalam satu waktu tidak boleh dipoligami dua saudari. Narampe kurangnya Pak, wa anta jatami'u bainal ukhtain. Tidak boleh mengawini dua saudara dalam satu ikatan. Tapi dikurangi Pak, dek narampe. Kebolehan mengawini seorang wanita dalam satu waktu dengan tantenya. Umpama nako ingka baineta, ingka to tantena magerta to eloki kawini di nulle. Itu tidak ada di dalam Al-Quran Pak, tapi narampe hadisnya. Ya, berarti banyak sebenarnya hukum-hukum dalam hadis dia gaga diruntuh kukurangi, tapi narampe hadisnya. Ini berarti fungsi yang kedua hadis adalah menentukan atau menetapkan hukum apa yang tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, dan ini yang paling banyak dan paling perlu dan penting. Nah, sebab biasa tahu salah atau tidak tepat dalam menentukan hukum, nah sebab dia nak baca hadisnya Rasulullah. Kenapa? Karena fungsi yang ketiga hadis Rasulullah menjelaskan apa yang tidak dipahami di dalam Al-Quran. Nah, sebab nak kodek gagah hadis yang dibaca, kada salah paham. Contoh, ingka sahabatna Rasulullah dia sengi Sabit bin Qais. Ia ro karakterna ya sahabat apa? Nak macarita si bawa tawe, termasuk macarita riolona Rasulullah. Mataan resedana, dia na ulah na panok polumina pa. Kan kamatuk kamu tahu makoro malong pasedana. Jadi nak macarita si bawa tahu tulung mataan sedana sebab dia nak panok sedan. Memang karakternya begitu Pak. Nah tapat turungnya ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suaramu lebih tinggi daripada suara Rasulullah. Nah sebab magai antah bata amalukum, bisa saja amalamu pahalamu itu gugur. Berarti nakko pahalata gugur, lenye itu pahalata. Nakko lenye pahalata dan lalita surga. Ya. Jadi sahabat napahangi ia nak macarita kak si bawa Rasulullah riolona Rasulullah lebih mataan resedaku daripada sedana Rasulullah. Berarti si salah ni kurangi, la tarpau, jangan lebih besar suaramu daripada suara Rasulullah. Jadi napahan ni, saya tidak bisa masuk surga. Ini saya penghuni neraka. Jadi yang dulunya rajin salat Pak jamaah, tapi dek ni gagal rekeng hadir. Nasabah magi percuma kak nasi jok mak barajama, percuma kak masumpahnya magi nasabah gugur tomi pahalaku. Lebih tanda sedaku daripada sedana Rasulullah. Ya. Jadi waktu na rekeng dek nak jok mak barajama disapa ni ke Rasulullah. Biasanya ko rajin tahu apa napa dek gagal pasti disapa. Jadi maka dia sahabat ilangnya, ya Rasulullah nanti saya yang cari. Ternyata diruntui sabi kubolana terlipat. Jadi ditanai.
Kenapa kamu menangis? Maka dia, saya ini penghuni neraka. Magen nasib. Saya ini suara saya lebih besar daripada suaranya Rasulullah, lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah. Berarti si salah ni den ayat. Saya ini penghuni neraka. Terini Pak. Jadi lisu ni sahabat napedani Rasulullah, ya Rasulullah, sabit tidak ke masjid lagi nasabah napahangi dia itu penghuni neraka, nasabah lebih matanda sedana daripada sedana Rasulullah. Jadi najelaskan ni Rasulullah, pedangi nasa sabit dia itu penghuni surga. Yang dimaksud di sini, jangan tinggikan suaramu daripada suara Nabi. Nakko ingka parentana Rasulullah jamai. Nasabah nakko dek ni jamai berarti lebih matanda sedata daripada sedana Rasulullah. Berarti jelas itu ayat Pak terjemahannya, jangan tinggikan suaramu daripada suara Rasulullah. Tapi tania ro sebenarnya elokna. Tania ro betuan na ayat, tapi betuan sebenarnya nakko ingka parentana Rasulullah jamai, nasabah nakko dia ni jamai berarti lebih matanda sedata daripada sedana Rasulullah. Berarti apa yang dipahami oleh sahabat sendiri, nah mataan de mapahan rek nasib bahasa Arab sahabat tapi salah paham. Ini berarti ingke hadisena penjelasan Rasulullah jelaskannya. Contoh yang lain Pak. Contoh yang lain. Ingkat tu laling ayat walillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah timur dan barat. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah, dimanapun kau mau menghadap Allah ada di sana. Nak kuyai bawang ayat Pak dibaca de ni reken diruntui penjelasan hadisnya Rasulullah, berarti seakan-akan dipahami wadiki mas sempajang kita bisa salat menghadap timur atau menghadap utara atau selatan, karena di mana pun kita menghadap Allah ada di sana. Ya. Ternyata penjelasan hadisnya Rasulullah, suatu waktu Pak ingkar reke sahabat Rasulullah dalam perjalanan tengah malam di panas sempajang Isa, dia gagase di tahu sahabat yang bisa mengetahui di mana arah kiblat sebenarnya. Jadi dia gagak musing Pak di mana arah kiblat sebenarnya. Nah apa yang terjadi? Masing-masing salat sesuai dengan keyakinannya. Berarti ada yang menghadap timur, menghadap utara, selatan, barat. Jadi sesuai dengan keyakinannya Pak. Jadi walhasil lisuni sahabat elo Madinah natanain Rasulullah. Maka dia Rasulullah, kami dalam perjalanan tidak ada satu pun yang tahu arah kiblat di mana. Makanya kami salat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tiga ini ya Rasulullah sempajanna diterima. Ya Roh. Ternyata tapanno iden ayair. Napa turang puang walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap pasti Allah ada di sana. Artinya ya Rasul pajatta beda-beda kiblat tak sesuai keyakinan itu Allah sudah terima salatnya. Berarti ia ayat sesuai keterangan hadis dipahami bahwa nakodek ni sengireking arah kiblat di mana yang sebenarnya silahkan menghadap sesuai keyakinan tak. Tapi nak kodisengi tidak bisa salat kecuali menghadap kiblat. Ya. Coba andai kata ini baca keterangan hadis berarti terserah elok mengolotek. Tapi ingkar ke keterangan hadis kesimpulannya bahwa dimanapun kita menghadap
kalau kita tidak tahu arah kiblat sebenarnya diterima ni sempajata. Tapi kalau kita tahu, berarti tidak boleh salat kecuali menghadap kiblat. Ya Pak, coba nak kodek ni baca keterangan hadis Sayyidina Rasulullah. Ya sahabat na Rasulullah Pak. Kan orang pun ni rekeng sahabat na Rasulullah dia to reken na langsung nang kalinga maneng hadis na Rasulullah. Tapi kadang reken Rasul na pedaki Yesoe, na pedangi sahabat Yesoe berbeda si matu 2 bulan 3 bulan mendatang. Ya. Jadi nak ya kan sahabat Pak, dia to reken na sesona si bawa Rasulullah. Dia to na sesona. Makanya ya sahabat na Rasulullah na pojila dia sebenarnya nang kalinya hadis na Rasulullah. Na pojila dia nak langsung nang kalinya pole timun na langsung ke Rasulullah. Tapi sahabat na Rasulullah ingkato zamanna, ingkato keluargana. Artinya maga sahabat itu na sesona reke si bawa Rasulullah, na sahabat ingkato kewajiban untuk menafkahi keluarga, jadi jok kato mak jamah. Nah makanya na sahabat jok kato ni nasapa linona kewajiban untuk keluarga na, keadaan na pedangi sahabat si seleki naseng. Nak koyak jok mak jamah ikut jok masigi en kalinga Rasulullah aga napau. Ya ro, nakko aga na po Rasulullah, napalisu nak reke pedang aga na po den Rasulullah. Pada to reke nakko iko jika majama, ia si joka masigi yang kalinga Rasulullah. Begitu yang dilakukan Umar bin Khattab Pak, si bawa tetangganya, si janci, sepakai. Nakko ia nasi joka masigi, iko joka majama, sampai linomu. Nakko iko si reking iyak si joka sa palinoko iko si joka masiging kalinga aga na pa Rasulullah ini. Nah makanya berarti dipahami kadang reking ka hadis de nang kalingay sahabae tau lainging kalingay. Makanya kadang pa umpama si duat tu Muawiyah bin Hakam. Ya ro awal-awal di Madinah Pak, Muawiyah bin Hakam macoy hijrah si bawa Rasulullah ke Madinah. Ternyata awal-awal di Madinah nak kemas sempaja kita we Pak. Wad di mupi reken nak kun kata mak berselen dijawab. Jadi sementara sempaja ke Allahu Akbar. Tapi engkau mak berselen Assalamualaikum. Wad dikijang Waalaikumsalam. Belum membatalkan salat. Nak ko ingkar reke to bersing wediki sementar sempaje yarhamukallah. Ya. Nah tiba satu waktu Pak Muawiyah bin Hakam nasalai Madinah. Nasalai Madinah. Berapa bulan kemudian tamasih ke Madinah. Ternyata Muawiyah dek nasi kadap dilarang ni ku Rasulullah. Dilarang ni rekeng menjawab salah nak kesempajat. Nah waktu nama sempajat tahu tiba-tiba ada yang bersimpak. Jadi nak jawab Muawiyah bin Hakam, yarhamukallah. Nah napau na cerita lena purana mas sempajat tahu ia manen na tahu pakitana loria. Coba Pak. Nak kuidi reket tuda-tuda neta mana kita maka dia Muawiyah seakan-akan ada dosa besar yang saya lakukan. Ya. Nah, diolit ni ke Rasulullah. Jadi maka dia Muawiyah, wallahi saya tidak pernah mendapatkan guru yang paling baik setelah Rasulullah dan sebelumnya. Nah, sebab magai Rasulullah dek na syairi kat nasi. Tidak memarahi saya, tidak membentak saya. Tapi napedama bawang. Ya Muawiyah, inna hasihi salah ya sempajatta nasin la yaslahu min kalamin nas. Tidak boleh lagi kita mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan hubungan manusia.
Artinya dia na ulena dijawab bersinna tahu. Dia na ulena dijawab berasalan atau nak kesempajaki. Berarti Muawiyah dia nang kalinge ro hadisena Rasulullah bahwa dilarang sudah. Ya, makanya sahabat-sahabat apa? Sahabatna Rasulullah nak koin kalekan naram per Rasulullah na paletungi sahabat na sebab memang perintah Rasulullah. Ya. Aga petunjuknya Rasulullah falyuballighu syahidul ghaibah. Haruslah orang yang hadir mendengarkan apa yang saya ucapkan, sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Karena bisa jadi agak upawe rekeng dingkalingai dekni pahangi di palettu ko tawe pahangi. Ya. Nah, kadang juga apa yang didengarkan dari Rasulullah dipahangi rekeng, tapi di palettu ko tawe lebih pahangi tawe daripada ini. Makanya melalui hadis ini Pak, nah jelaskan Rasulullah memang tahu dalam membaca hadisnya Rabi beda-beda reke pemahaman. Beda-beda Pak. Nah di sinilah sebenarnya salah satu dalil yang menunjukkan perbedaan pendapat ulama. Nah sebab beda pahangi hadis isi bawa ayat na puang. Jadi beda pahannya itu Pak. Makanya umpama contoh purai waktu narekeng mateni Rasulullah Umar menjadi khalifah, jadi na pedangi Abu Musa al-Asy'ari nauli ini jok kaki nasib bolai matu. Ternyata ya ro Abu Musa Pak jok kan di bolana Umar makbir seleng katelu Assalamualaikum. Dia jawaban apa? Assalamualaikum. Dia jawaban. Assalamualaikum. Dia jawaban. Lisui. Nah sebab memang petunjuknya Rasulullah apa? Minta izin masuk rumahnya orang 3 kali salam. Nak dia jawaban lisui. Nak ko ini ke apa? Letu reke moto ta. Jadi lisu ni Abu Musa. Siruntu ko masigi Umar. Maka dia ya Abu Musa, kenapa kamu tidak ke rumah na wali kinase? Pada tu reke presiden wali. Nah maka dia Abu Musa, ya Umar, saya sudah datang dan sudah salam 3 kali. Dia jawab bali suka. Nah sebab kurang kalinga Rasulullah kalau kamu salam minta izin masuk rumahnya orang 3 kali tidak ada jawaban pulang. Maka di Umar datangkan saksi bahwa Rasulullah pernah mengatakan seperti itu ataukah saya cambuk kamu? Coba Pak. Dapat tetung reke Muhammad bin Maslamah. Maka dia ya Umar, saya pernah mendengarkan Rasulullah juga berkata begitu. Berarti ya hadis Pak nang kalinya reke Abu Musa, nang kalinya Muhammad bin Maslamah dan nang kalinya Umar. Berarti nak kode nang kalinya Umar, na paletureng Umar bahwa pura memang mati Rasulullah kalau minta izin 3 kali salam. Berarti kalau begitu Pak ini menandakan ya roh hadis Rasulullah detemak na yamanin sahabat yang kalinya. Makanya nak koin ka hadis di paletureng ko tahu. Nah banyak hadis-hadis seperti itu Pak. Tapi ya roh sahabatna Rasulullah, sahabatna napahang Pak. Napahang. Nak koinkan nase adana Rasulullah. Ada nasihatnya Rasulullah untuk kita. Pasti untuk dicipta lino akhirat. Pasti untuk dicipta lino akhirat. Makanya itulah sebabnya sahabat Rasulullah nak ko Makkah ni sahabat lainnya pura tu mati Rasulullah Makkah pasti Makkah pai dia jaga komentar ini nah sabayakin aga na pedaki Rasulullah untuk dicetak karena memang aga na pedaki Rasulullah adalah hukum aturan agama.
na yero aturan agama sebagaimana yang saya sampaikan tadi malam, de gaga waddim mebureken aturan agama kecuali Allah. Jadi de gaga tu pandita kadang pandita mebu hukum de. Pandita napaitani reken napaitami reken memunculkan menampakkan bahwa ini hukum Allah terhadap ini masalah. Ya. Dalam usul fikih istilahnya Pak istimbat. Istimbat itu berarti nasapa ilalang Quran, nasapa ilalang hadis. Oh ternyata ya hukumnya ya dalilnya. Jadi tetap Allah yang menentukan itu hukum. Ini. Nah, ya kiki ya ropuangi Pak, de na eloki na pasusa, de na eloki na solangi. Berarti semua aturan agama yang diturunkan oleh Allah untuk dejet talino akhirat. Nah, ini yang dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi. Cuma keadaan rekep dendo pedaki ingka sahaban kalinge hadise ingka tok de. Makanya contohnya ya ro Abu Hurairah. Abu Hurairah rekep pure Pak nang kalinge hadise na Rasulullah. Innamal ma'u bil ma'i. Innamal ma'u bil ma'i. Alma air. Nah kebetulan nih hadis Pak bahwa air itu hanya ada dengan air juga. Ya terjemahan apa sebenarnya? Maksudnya air yang pertama adalah mandi. Yang kedua adalah air mani. Jadi dipahami hadis Abu Hurairah innamal ma'ul ma bahwa wajib mandi kalau mani keluar. Jadi nak kodek masuk mani berarti dia wajib cemeh. Ya roh hadis Rasulullah. Nang kalinge Aisyah Pak. Nang kalinge Aisyah. Bainina Rasulullah. Maka dai subhanallah. Dek nang kanang kalinga nasing hadis na Rasulullah lainge. Aga hadis na Rasulullah lainge, maka dai Rasulullah izal taqal khitanan faqad wajabal ghusl nazala aw lam yanzil. Kalau dua barang yang sudah dikhitan, yang sudah disunat ketemu, berarti baranna urani si bawa baranna makondes pura disunat. Nah kosiruntu ya Rasulullah berarti wajib mandi keluar mani atau tidak keluar. Ya, berarti hadisna Rasulullah nang kalinya Abu Hurairah dia nang kalingai hadisnya lainnya hadisnya Rasulullah ternyata itu hadis sudah dinasah dibatalkan hukumnya. Makanya aturan pandritata sebenarnya dia nak cerita masalah hukum Islam nako dia nak usengi mana ayat dan hadis yang sudah dibatalkan hukumnya mana yang tidak. Dalam istilahnya nasih wal mansukh. Nah sebab kadang reking ia hadis pura dinasa tapi dia nak sengi tahu. Ya para luna Pak dianu satu masalah mega hadis reking disapa. Nah sebab kadang dendring kanang kalinga sedia dia yang kalinga sedia. Ini. Nah kadang juga engkalinya ki hadis beda pahan di pandritata. Coba bayangkan ya Pak. Ya ronak mak jendeki kan salah satu yang diperdebatkan dalam fikih ketika membasuh kepala. Ini. Ada yang mengatakan harus dibasuh semua, ada yang mengatakan sebahagian. Padahal sedimi ayat Pak pada reket dalilina tapi beda paham. Ya roh, aga yakna pada menakatin ni Pak wamsahu biruusikum. Ya. Wamsahu biruusikum. Orang-orang yang memahami alba huruf ba ini posisinya adalah ziyadah di dalam tata bahasa Arab Pak, tambahan. Tapi fungsinya penguat kalimat. Aga masukna kalau dia tambahan berarti sama jika kalau ada dan tidak ada huruf ba di dalam ayat itu. Jadi nak kodega aga huruf ba, dega makna reken cuma fungsinya ada, berarti seakan-akan kita mengatakan
basuh kepalamu. Berarti yang mana Pak? Yang namanya kepala yang mana? Berarti orang-orang yang mengatakan basuh kepalamu berarti wajib membasuh semua. Ini. Tapi Imam Syafi'i pahami ia robah maknanya tab'id, artinya sebahagian. Berarti wamsahu biru'usikum, basuh sebahagian rambutmu. Ya rona pahami Imam Syafi'i berarti ternyata mereka yang mana yang wajib dibasuh kepala, tapi yang wajib itu sebahagian, yang penting ada. Nah, konil fungsina hadisnya Rasulullah Pak, maka deh yang mana paling pas tepat antara dua pendapat ini? Ternyata diruntuh hadisnya Rasulullah, pura Rasulullah majenne Rasulullah pernah berwudu yang dibasuh itu hanya di depan nasia, riolomi Pak. Berarti kalau begitu hadis menjelaskan dan menetapkan bahwa yang wajib itu hanya sebahagian, tapi nak koeloki basuh semua itu sunnah. Coba itu sunnah. Berarti hadisnya Rasulullah jelaskan rekin bahwa yang sebenarnya membasuh rambut, membasuh kepala dalam wudu itu yang wajib sebahagian, tapi kalau mau basuh semua berarti itu sunnah. Artinya kalau sunnah berarti pahala Pak. Ini. Yang kedua umpama contoh. Kan katu ayatna puangi. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid. Iro al-mahid dalam Al-Qur'an Pak, dalam bahasa dua maknanya. Pertama, kaidah bahasa makade ismul makan. Yang kedua ismul zaman. Aga dia sing ismul zaman. Ismul zaman itu artinya masa atau waktu. Jadi nak dipahang ya al-mahid adalah waktu ismul zaman, berarti seakan-akan betuana rekeng ayae hindari atau jauhi istrimu pada masa haid. Berarti denel lemak depe Pak, denel lekatan ni, denel le dibau, denel le kedaure ke jauhi. Tapi yang mengatakan al-mahid itu ismul makan, nama tempat, berarti jauhi wanita saat haid di tempatnya haidnya itu. Dipaham di Bapak? Artinya wadi midikatan ni, wadi reket di bau, tapi aja ya roset dia di, ya roset dia onrona, jangan diganggu. Ya, berarti Pak Tazilun Nisa Apil Mahid, dua pemahamannya Pak. Pemahaman yang pertama, jangan mendekati istrimu yang dalam masa haid. Berarti beda kasaroki. Bahkan beda kamar. Pemahaman yang kedua ismu makan, silahkan dekati tapi jangan ganggu itu tempatnya. Ya Roh. Nah, di antara dua pendapat ini Pak, ingkasi hadese. Jadi maka dia hadase ib'alu kulla syai' illa nikah. Lakukanlah apa saja terhadap istrimu yang lagi haid illa nikah, kecuali jangan berhubungan badan. Berarti kalau begitu Pak, kalau ada istri tak haid silahkan dekat. Katen nih. Ini apalagi nak di mall mereka tahu lenyai mata nak ini katen. Silakan pegang, tapi itu yang satu jangan diganggu. Berarti kasih hadis dari Rasulullah jelaskan yang tepat itu ini. Itulah sebenarnya di dalam persoalan perbandingan mazhab Pak di guri mananya roh. Ya dalilena tegai cocok sebenarnya. Nah, inilah yang biasa hadis dari Rasulullah banyak yang disalah pahami dan tidak tepat. Biasa narekeng salah paham tahu. Untuk nak salah paham, dia nak salah kau tahu Pak.
Yang banyak sekarang terjadi salah paham ini apa salah tuh ni tahu. Ini contoh hadisnya Rasulullah la aqra fil Islam. Ingka di kita Nailul Autar hadisnya Rasulullah tentang hukum. La aqra fil Islam. Ia sebahagia surat-surata na pahami na koing katau mate den na ulit dawa magere sapi atau bembe. Nah sebab la aqra fil Islam, tidak ada penyembelihan dalam agama Islam. Ya, na pahami hadisnya Pak. Sebenarnya secara makna akra itu adalah menggorok perutnya binatang sampai meninggal. Dia nagere reke. Buah-buahan rekenya ro untai atau sapia nagor sampai mati. Itu akra. Ternyata dibaca reken penjelasannya ro hadisnya. Ia riolo samannya Rasulullah nakoing katomate nagerekeng unta biasa kuburuna atau kasapi atau kanyarang, dua pemahaman, dua akad tanah. Yang pertama nagerekeng nyarang atau unta supaya nasib nakko moto ni tahu matu yaitu mati di hari kebangkitan. Ingkana nasa nyaran na napake pada tongkatong otona. Yaro pemahaman. Yang kedua nagerekeng sapi, pemahamannya ini orang dulu waktu hidup rajin reke masih dekat na oli tau man daging. Jadi nagerekeng dia sekna kuburuna supaya banyak binatang yang datang untuk memakan dagingnya itu sedekah. Berarti nak kemakro Pak dipahami. Nak koin ke tomater yakin kemudian kita menyembeli untuk bersedekah makanan di pandai tahu kan dia salah. Ya roh. Berarti sesuai dengan niat. Ya, kan kata tu memang kan tidak bisa. Tapi nak niat tarik masih dekat. Kan mega hadisnya Rasulullah Pak tentang sedekah terhadap orang mati. Ini itu diterima. Yang maka Rasulullah itu bermanfaat. Coba kan kata tu kada nak kepure ingka tomate tidak bisa makan di rumahnya orang meninggal. Ya. Artinya kan nak kumak bonga-bonga sitawa reking di matana ulen sebab bolan tomate kuburu jok kan imande ko. Yang kata nak ko anun jawaban anun apa? Padahal pura reking ingka riwayat Rasulullah suatu ketika Pak purani dikubur tahu lisuni Rasulullah tapi ingka bainina almarhum ingka bainina rekeng moli Rasulullah untuk joka bolana. Jadi letu ku bolana almarhum disaji Rasulullah dipasediangi nandre. Kemudian maka dia sahabat ditajeng Rasulullah nak kumandan toki. Nah nanda Rasulullah ro sajiangi jamuangi. Maco ni sahabat iman berarti ini hadis yang menandakan bahwa Rasulullah mande kubulan atau mati. Ini cuma kadang dek naruntui tahu Pak. Ya kadang dek naruntui. Nah nak dek naruntui ni tahu ya cara menyikapi jangan menyalahkan langsung orang. Pada tu ni reka sahabat na Rasulullah engkatung kalinya hadis langsung kata dek. Ya. Ingka se di pengalaman Pak. Pengalaman. Ya Rasulullah nak musafir selalu mengkasar salat. Jadi Rasulullah nak musafir Pak tulung nak kasar sempajan. Jadi tiba satu waktu pengalaman pribadi sebenarnya. Waktu narekeng lepaki ke masigi kemudian ye sureng
disuruh imam, ternyata napajokai hadese na Rasulullah. Artinya yang pajokai Rasulullah aku musafir nakasar kesempajan. Kebetulan imangi Pak. Imangi jadi wattuna iman rekeng napai 2 rakaat berselni. Kan makasar lagi Pak. Jadi maka dia makmunge. Subhanallah. Kan depan agenne. Makmunge kan 4 rakaat Pak. Jadi maka dia makmunge subhanallah. Nasaba napahangi depan agenne sempajangin apa 2 rakaat. Nah tiba-tiba memang Rasulullah maka dia lanjutkan salatmu karena kami ini musafir. Jadi sorok ni reken sebab memang dari tadi waktu imangi Pak maka dia mati ni. Nak kena pajok ke hadisnya Rasulullah masalah sih. Jadi mundur ini Pak di jam salat asar. Depa selesai salat asar tamarukan ditahu. Jadi setelah selesai salat asar kan ni 2 telur reken mangolo. Maka dedek nang kemas sempajaj paku carana nasi. Saya tidak pernah salah seperti ini. Jadi kupedangi sebenarnya Pak nak ku hadisin Rasulullah baca memang begini caranya salat Rasulullah. Artinya imangi nakasar sempajan yang musafir kemudian yang lain yang mungkin itu melanjutkan salat. Cuma kekurangannya ya seru-serunya dia nak pedaki sebelum takbir. Dia nak pedaki. Nah nak koya andai kata ya imam saya salat sesuai dengan orang di sini. Artinya dia luas kasarai. Kenapa? Karena marukah ki. Nah sebab depa reken dipahami depa ringkalinge roh hadise. Nah begini caranya fuqaha memahami itu Pak. Artinya fuqaha biasa reken ingkah hadise na Rasulullah tapi na paham ya hadise na Rasulullah depa reken nawaddi dipaitang. Belum bisa dijalankan sebab nak dipajokke roh hadise na Rasulullah bisa jadi marukah ki. Pada tu reka tanaiki. Kalau kita tasyahud Pak, kapan menunjuk? Kan biasa tu. Tanya temu wajib Pak. Artinya tania reka yang perlu dimasalahkan cuma bahaya anak pun kapasalaki. Ya. Makanya ada yang menunjuk di awal tahiyat, ingkato reka maka de la ilaha illallah napa napa jarinna. Ya. Nah dalam hadis kan dek na rampe kapan Nabi menunjuk. Jadi rampe Pak. Wa asyara biyadihi. Jadi ketika Nabi tahiyat kemudian menunjuk dengan jarinya. Nah berarti sebahagia surah-surah memahami ini hadis memang dinaikkan jari ketika awal tahiyat. Tapi ia ahli fikih makutanai aga naseng tujuannya rumendek makwe ya aga tujuannya jadi nah jawab pandita fikih ya tujuannya adalah menyatakan bahwa Allah itu esa sedih berarti kalau begitu Allah itu satu berarti tepat kita menunjuk ketika mengatakan la ilaha illallah. Makanya mereka tutup pakai menunjuk ketika mengatakan la ilaha illallah. Ini. Jadi detona oleh di pasala reken tahiyat menunjuk ketika mengatakan la ilaha illallah. Nasabat tujuanna reken naita agar tujuanna menjadi. Ini. Nah, narampetoi reken tujuanna Rasulullah menaikkan ini jari ketika awal tahiyat. Nasabah itu katanya dipahami itu doa. Jadi nak maka dia Allahumma salli doa dipendek si Allahumma barik dipanosin apa dipendek. Ini. Artinya tidak ada dek salah dua-duanya Pak. Engka mana malasanna. Yang salah itu nak tahiyaki napa kedong marokiki. Ya roh. Ya syahada la ilaha illallah berarti ya salah sebenarnya dia petunjuknya Rasulullah. Maka nasab anak kemarokiki siapa tahu salah okiki.
Yaro yang salah dalam masalah fikih fuqaha. Nah berarti perbedaan memang pandita fikih patulum akutana aga tujuanna. Jadi apa tujuannya? Itu caranya memahami. Makanya dendre upedaki hadis Rasulullah, sampaikan ini hadis kepada orang lain. Nah sebab siapa tahu du pahangi rekeng ini dipalet tu ko tahu lebih pahangi tahu daripada ini. Nah makanya banyak hadis-hadis Rasulullah yang ketika dipertemukan dengan hadis lain itu mempengaruhi Pak pemahamannya ayat atau hadis. Sebagai terakhir mungkin contoh. Ya ro ayatna puangi. Maka dei iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kalian saling mengutani sinreki reking, minreki doi umpama, ko surat-suratna. Faktubuhu maka tulislah. Minreki ila ajalin musamma umpama kada painrengan ka doita 1 juta, ulah paingeng wajib. Itu namanya waktu yang tertentu. Faktubuhu maka tulislah. Nah di dalam konsep tata bahasa Arab Pak, faktubuhu itu perintah. Perintah Pak. Kemudian memang fil amar tegas. Berarti menurut petunjukna kaedana usulnya, usul fikih, nak perintah berarti wajib. Ya, berarti nak kau menreng menurut petunjuknya ini ayat wajib dicatat. Berarti nak ini catai berarti dosa ki kan wajib ya Pak. Wajib adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Waktu tulis. Tapi rata-rata pandita fikih Pak menyatakan tania wajib sunnami. Coba. Padahal ayat emak kata faktubu. Ternyata ya ro pandita fikih na pahami hadis e. Nasaba ingkar rekese di wetu dari Arab. Arab artinya orang Arab dari luar Madinah Pak. Kemudian menghadap ke Rasulullah. Maka dia Rasulullah, ra'aitul hilal. Witani bulangnya rekeng. Artinya mau puasa nih baja. Ya saya diminta apa? Makanya dia nama kede Rasulullah. Ini riwayat Ibnu Abbas. Dia tu nama kutana Rasulullah. Niga saksimu. Ya. Kan biasa nak kau dipedangi tahu napa dia percaya. Kan biasa niga saksimu. Si bawa ke iga. Nah Rasulullah dek na tanaya sa tahu niga saksimu. Tapi pakutanan Rasulullah atashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Artinya purana ki masyahadat ka. Tamanya selek ka. Jadi maka dia tahu ya Rasulullah saya sudah Islam. Jadi maka dia Rasulullah ya Bilal fal yu'azzilin nas linasuma gadan. Pedangi umumkan kita puasa nih baja. Apa yang dipahami ini Pak? Artinya naku selen ni tahu dia nama beleh. Ya kan maka dia Rasulullah. Dia nak ada siapa saksimu tapi maka dia puran dengan syahadat kah? Ya. Jadi kalau kita sudah menyatakan bahwa diri kita ini Islam, Muslim, berarti dia nak perlu dicatat, dipercaya nih. Ya maksudnya Pak? Berarti yang mengatakan tadi ayat tegas wajib mencatat kalau ada yang meminjam, tapi ingkai hadis ere kejelaskan. Dia na wajib nak koselem muah. Masa nasabah nak koseleng reken dipercaya nih. Nak maka dia saya bayar bulan depan berarti na wajib tongi dengan lari. Ini makanya itu sahabat Rasulullah dulu Pak. Karena jami Rasulullah sahabi adul. Yang namanya sahabatku itu adalah adul. Artinya adul itu makanya agamana. Dipercayai, tunaikan amanah. Lawannya fasik. Jadi, peristiwa kan biasa tuh di Madinah Pak ingka masjid kiblatain. Masjid kiblatain. Nah kebahasan dosanya masjid 2 kiblat.
Ini. Padahal itu masjid Pak Said demi kiblatna. Tidak mungkin dua kiblat. Kenapa dikatakan masjid kiblatain? Nah sebab di situ peristiwa dulu terjadi sementara mas sempajeng sahabat tapi ingkar reke pedangi arah kiblat sudah berubah. Jadi sementara mas sempajeng Pak ingkar pedangi reke set di sahabat arah kiblat sudah berubah langsung dah balik alena mana. Yang dulunya menghadap selatan, utara Masjidil Aqsa berubah menjadi menghadap Masjidil Haram ke selatan. Jadi nabalik Pak langsung. Berarti rimunri mangi. Ya, jadi nak nabalik jamaah Pak dimunri mangi. Jadi berarti ini imam Pak jalan ke depan. Detona solangi sempajan. Ya. Nah, waktu awal-awal Islam itu diperbolehkan. Pada denda yang berseling-seling. Nah, agak betuan apa coba? Sedimi sahabat pedangi bahwa arah kiblat sudah berubah, langsung percaya. Ya, sedimi sahabat. Artinya radhiyallahu sahabat masanya Rasulullah nak koinkan atau sedi makada iya, makoi berarti tepuk mana nih tahu Pak? Ya. Jadi saya diminta pedani arah kiblat, maga pereken kada tajing lu siapa tahu mak beli. Dek napa langsung nak roba, nasabah percayai. Kira-kira makoke di kondisi masa kini ka apa Pak? Nak kemakade wajib pak ko ulat payime. Kira-kira percaya ki? Kalau memang banyak yang sudah dipercaya berarti wedding hukumnya ya roh ayae wajib dicatat. Nah sebab dia dipercaya nih tahu. Ini. Nah inilah contoh-contoh bahwa biasa ayae dipahami tidak sesuai dengan yang disebutkan. Nah sebab ingka hadis ereke kontrol iya. Makanya sekali lagi fungsi yang paling banyak hadis terhadap Al-Quran adalah menjelaskan apa yang kurang dipahami di dalam Al-Quran. Nah makanya riolo panariolo ingka diasa kelompok ingkarus sunnah. Dia na tarime hadis nah sebab makadai genne dikorak bawa dikateni. Nah iya nih Pak nak koram bawa dikateni biasa nih dia salah paham pada contoh-contoh yang saya sampaikan tadi. Ala kulli hal ya roh petunjuk na Rasulullah untuk dicipta lino akhirat. Nah makanya esesota reket tu nomor doanya Allah berikan saya petunjuk. Berikan saya petunjuk. Terserah ini Pak kita masuk dalam golongan yang mana. Nasabah narampe korangi Al-Fatihah telu golongan. Yang pertama an'amta alaihim. Golongan yang diberikan kenikmatan oleh Tuhan. Artinya diarengi pamasena puang maga nasabah dibacakan ayat, dibacakan hadis langsung rekeng natarima. Langsung nalakukan. Dia nama kutana langsung nalakukan. Tapi ingkato magudub Allah murka macai puangnya maga na macai puangnya nasabah diarengi petunjuk natolai. Ya dibacakan ya ayat dena tepe di paleturang hadasin Rasulullah dena percaya yaitu magdub macai puangi ingkato walad dalin artinya orang sesat magana sesat natarima mirekeng hadise natarima korangi tapi dena makutana kupan ditai salah paham dalin tersesat. Nah mudah-mudahan kita ini termasuk dari golongan an'amta artinya napaleturaki ayat na puangi napaletura ki hadise na Rasulullah kemudian nakodini pahai makutana ki ditomacai nasab pasalu ahla zikri memanasik orangi tanyalah yang ahlinya insyaallah bahagia ki lino lebih-lebih pa akhirat. Jadi saya kira sekian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.